Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Baru saja kita mendengar kabar mengecewakan dari para anggota DPR kita. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS gak jadi dibawa dalam agenda rapat paripurna penutupan masa sidang 2 tahun sidang 2021-2022. Ketua DPR, Mbak Puan Maharani mengatakan, gagalnya masuk RUU TPKS karena persoalan tidak cukupnya waktu. Padahal kita tahu rancangan ini udah dibahas bertahun-tahun. Menurutnya, RUU TPKS akan kembali masuk pada agenda rapat paripurna awal masa sidang setelah masa reses DPR. Padahal setahun yang lalu Mbak Puan ini getol banget ingin mendorong RUU yang dulu bernama Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Tapi sampai akhir tahun ini ternyata melempem dan jadinya anti klimaks deh. Fakta ini menjadi kabar sedih bagi kita semua. Sebab RUU TPKS kita tahu semua sangat penting untuk mengatasi darurat kekerasan seksual yang terjadi sekarang. Setiap hari kita membaca dan mendengar kasus kekerasan seksual. Adanya banyak kasus kekerasan seksual yang menunjukkan tidak ada tempat aman bagi korban. Pelakunya bahkan merupakan orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi mereka. Dampak dari kejadian ini akan membekas secara psikologis pada korban seumur hidupnya. RUU TPKS ini diharapkan menjadi payung hukum untuk melindungi para korban dari para penjahat kelamin. Saya ingin mengingatkan beberapa kasus kekerasan seksual yang baru saja terjadi. Ini bisa dibilang seperti puncak gunung es yang ketahuan permukaannya saja. Tapi yang sebenarnya secara faktual dan mungkin gak dilaporkan karena takut, gak berani speak up, itu sangat banyak sekali. Misalnya kasus pemerkosaan santriwati di Bandung oleh Ustadz Heri Wirawan yang viral baru-baru ini. Kasus yang menghebohkan itu sebelumnya hendak ditutupi. Setelah saya ceritakan di Twitter, baru deh diramaikan oleh media online dan media sosial. Atau yang baru saja terjadi, kasus pencabulan terhadap anak di kota Depok. Seorang guru ngaji berinisial MMS berusia 52 tahun melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di sebuah majelis taklim di Kelurahan Kemirimuka, Beji, Depok. Begitu juga dengan kasus guru agama di salah satu SD di Kecamatan Patimuan, Cilacap. Berinisial MAYH yang diduga telah mencabuli 15 siswi yang masih di bawah umur. Kejadian yang sama terjadi di Tasikmalaya. Ada 9 santriwati yang mengaku menjadi korban pencabulan pengurus yayasan pesantren. Kejadian yang lain adalah seorang pendeta sekaligus kepala sekolah di Medan, Sumatera Utara bernama Benyamin Stepu yang telah didakwa mencabuli 6 orang siswi yang bersekolah di sekolah yang dipimpinnya. Seluruh siswi yang menjadi korbannya itu masih di bawah umur. Pencabulan terhadap mahasiswi di kampus juga sering terjadi. Salah satunya kalau misalnya mau ambil contoh, kasus pencabulan yang dilakukan seorang dekan FISIP UNRI, Syafri Harto. Kalau untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, untungnya nih Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di kampus. Kembali lagi ke soal RUU TPKS. Jadi di DPR ini sebenarnya sudah ada 7 fraksi yang menyetujui RUU ini, kecuali Golkar yang belum mengambil keputusan yang jelas. Ini kata Firman Subagio dari Golkar. Dari awal katanya Golkar tuh tidak menolak. Golkar justru mendorong bahwa RUU ini mendesak dan penting. Namun ini belum clear
Semua kok tiba-tiba buru-buru disahkan. Buat saya ini mengecewakan karena nggak jelas begini sikapnya. Sementara PKS secara konsisten menolak. PKS ini kok kesannya melindungi penjahat kelamin ya. Dulu PKS juga menolak RUU PKS yang kemudian sekarang diubah namanya menjadi RUU TPKS. Sekarang PKS menolak lagi. Sebelumnya PKS juga menolak Permendikbudristek yang mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di kampus. Salah satu alasan penolakannya katanya karena PKS menganggap RUU TPKS ini berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya aturan hukum yang melarang perzinahan dan larangan LGBT. Ada kesan nih RUU TPKS ini berisi norma sexual consent atau berpotensi yang melegalkan zina, itu kata PKS. Padahal ya, kondisi sekarang ini kan benar-benar sedang darurat kekerasan seksual. Sangat urgent membutuhkan RUU TPKS ini. Malah PKS ini untuk mengcounter RUU TPKS mengajukan RUU ketahanan rumah tangga. Ini sempat ramai ya waktu itu. Nah, kalau kita baca draftnya, kesannya RUU ketahanan keluarga ini mengkerangkeng perempuan. Dalam RUU itu jelas-jelas menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, hanya tahu kasur, sumur, dan dapur. Fakta ini mestinya membuat kita semua sadar bahwa apa yang dilakukan PKS dengan menolak RUU TPKS ini berbahaya untuk masa depan bangsa. Kita masih berharap loh, ini kalau boleh berharap ya, PKS dibukakan hatinya, tersentuh nuraninya untuk menyetujui RUU TPKS demi menjaga dan menyelamatkan anak-anak bangsa dari para penjahat kelamin. Jangan sampai terkesan kok malah PKS ini melindungi pelaku kekerasan seksual dengan ngotot menolak RUU TPKS ini. Sekarang benar-benar sudah darurat. Sekarang waktunya sahkan RUU TPKS buat lindungi korban. Sekian dari saya, terima kasih.